Selamat datang di Jakarta Content Week 2023. Makin maraknya kehadiran AI, media sosial, dan teknologi digital mengubah kehidupan manusia secara fundamental. Para pekerja kreatif mengevaluasi ulang peran mereka dalam menghadapi isu-isu seperti kesehatan mental, kesadaran konsumsi, ketahanan pangan, keberlanjutan, kesetaraan, dan inklusivitas. Melalui Currents, Jakten berusaha untuk menelaah bagaimana evolusi teknologi digital membentuk nilai kemanusiaan. Jakten diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse. Kali ini kita akan berbincang-bincang dalam sesi Mainstream versus Non-Mainstream, Dynamic of Literary Communities Today. Bagian dari LitFest, program yang membahas dunia sastra, senantiasa menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Saat ini di tengah menguatnya gelombang politik kanan dan konservatisme di seluruh dunia, para pegiat sastra hadir mengimbanginya dengan membawa tema dan isu mengenai inklusivitas melalui karya-karya sastra mutakhir yang dikenal luas oleh publik Indonesia dan mancanegara. Kita diajarkan bagaimana kekayaan, keberagaman, spektrum manusia mesti dihargai dan diberi tempat untuk bersuara. Spektrum tersebut termasuk soal gender, seksualitas, budaya, pinggiran, dan marginal, dan suara-suara lain yang sebelumnya tidak mendapat tempat layak dalam diskursus sastra. Dalam program LitFest 2023 ini, kita akan mengajak para penulis sastra dan orang-orang dalam dunia sastra yang memiliki perhatian pada isu inklusivitas tersebut. Saya akan memanggil moderator kita yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Sedikit mengenai moderator kita, yaitu Nisa Rengganis. Nisa Rengganis adalah perempuan kelahiran dari Cirebon, 8 September 1988. Beliau merupakan penulis puisi dan esai politik. Buku antologi puisi pertamanya, Manuskrip Sepi, terpilih dalam sayembara Hari Puisi Indonesia 2015. Buku puisi tunggal lainnya berjudul Obituari Puisi, penerbit Gampang Buku Budaya 2019, dan Suara dari Pengungsian Langgam Pustaka 2021. Selain menulis puisi, ia juga menulis esai sastra yang terhimpun dalam Pojok Sastra. Saat ini mengelola Rumah Rengganis, Rumah Buku, dan Kopi yang menjadi ruang pertemuan komunitas sastra di Cirebon. Oke. Kita akan memanggil moderator kita pada kesempatan hari ini. Saya persilakan Kakak Nisa Rengganis. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya konsep pembicaraannya di dapur. Ya. Jadi akan lebih santai sekalipun temanya cukup serius. Jadi sesi ini akan bicara mengenai mainstream versus non-mainstream dynamics of literary communities today. Jadi hadir bersama saya, Aan Mansur, bisa kita persilahkan dulu. Sudah tidak asing ya, Mas Aan Mansur dan Barjan. Silahkan masuk untuk kita bisa berbincang-bincang bersama dalam 1 jam ke depan. Ya, sebelum nanti kita akan ke sesi talk show dengan beberapa poin pertanyaan yang pertanyaannya akan sangat panas nanti ya. Tapi karena di dapur nanti kita bisa lebih hangat ya. Jadi kalau bicara perkembangan komunitas sastra di Indonesia, kita tahu telah lama terjadi friksi antara mainstream yang juga dikenal sebagai Jakarta dalam tanda kutip ya, dan non-mainstream yang ini biasanya teridentifikasi dengan komunitas berbasis regional. Dan saya tahu di berbagai daerah di Indonesia hari ini kemunculan komunitas-komunitas sastra begitu marak, begitu beragam dengan membawa isu-isu kultural dan regionalnya di wilayah masing-masing. Nah, mereka yang mengendalikan kendali dalam sektor mainstream dianggap menentukan segalanya, mulai dari kanon sastra hingga pengakuan nasional. Benarkah demikian? Nanti kita akan bertanya kepada kedua narasumber kita.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika para penulis yang sebelumnya tidak dikenal kemudian mulai bangkit menentang dominasi dunia sastra oleh orang-orang yang mereka anggap sebagai gatekeeper. Namun yang menarik, dalam upaya untuk melegitimasi penulis non-mainstream dan karya sastra yang telah mereka hasilkan, kadang mereka juga kemudian meniru strategi penulis mainstream. Nah, ini juga yang nanti perlu kita diskusikan lebih jauh ya. Jadi dengan demikian mereka kemudian telah menciptakan pusat sastra yang lebih kecil dan lebih intim. Pertanyaannya, di sini bagaimana mereka dapat menemukan lebih banyak legitimasi di mata publik sastra. Oke, udah ada Barjan dan Mas Aan. Nah, kayaknya keduanya gak perlu diperkenalkan ya, karena sudah cukup dikenal. Tapi untuk pemirsa yang berada di rumah mungkin yang sedang menyimak, Aan Mansur adalah penulis dan penerjemah yang juga bekerja sebagai Direktur Makassar International Writer Festival. Beberapa bukunya antara lain Melihat Api Bekerja tahun 2015, Tidak Ada New York Hari Ini 2016, dan Waktu Yang Tepat Untuk Melupakan Waktu 2021. Buku puisinya Mengapa Luka Tidak Memaafkan Pisau tahun 2020 mendapat penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa 2021 dan Anugerah Sastra Kemendikbudristek 2021. Luar biasa, kita kasih applause dulu dong. Dan karya terbarunya Memasihkan Yang Pernah baru saja terbit di tahun ini. Ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi medium puisi dan fotografi. Dan lagi di launching di berbagai tempat ya Mas Aan ya. Nah untuk Barjan sendiri, nama Barjan juga bukan nama yang baru dalam kancah kesusastraan Indonesia. Barjan menerbitkan buku kumpulan puisinya pada tahun 2022 dengan judul Ibu Kota Air Mata. Kini ia masih getol membacakan puisinya di berbagai acara poetry reading, aktivitas favoritnya yang sudah sejak tahun 2017. Terakhir ia menyunting terjemahan puisi Rifki Syarani Fahri yang berjudul Akheron yang diterjemahkan oleh Adib Arkan dan diterbitkan sebagai capture book oleh Ethel Zain di Philadelphia tahun 2023. Oke, itulah kedua narasumber kita yang nanti akan berbincang dalam 1 jam ke depan mengenai persoalan mainstream dan non-mainstream dalam dinamisasi komunitas literasi ya di Indonesia. Nah, apakah menurut Mas Aan dan Barjan, ini kok saya kayak lagi menyidang ya. Mungkin kita perlu mendengar pandangan dari Mas Aan Mansur sendiri. Sebenarnya masih relevan gak sih kategori sastra arus utama dan sastra non arus utama dalam perkembangan sastra kita hari ini di tengah masifnya digitalisasi yang terus tumbuh ya. Silakan Mas Aan dulu deh. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Ini pertanyaan yang sebetulnya agak licin gitu untuk ditanggapi. Tapi buat saya karena pertanyaannya apakah masih relevan, saya merasa sebetulnya tidak pernah relevan juga seharusnya gitu. Jadi dia bukan, saya nggak pernah mau mengakui bahwa apa yang disebut arus utama dan bukan arus utama itu pernah relevan gitu. Buatku ya harusnya memang ketika kita melihatnya dengan dua cara seperti itu, artinya kita pernah mengakui bahwa ya ada masa ketika itu apapun yang kita sebut arus utama itu relevan gitu. Tapi dari titik di mana saya tumbuh, di mana saya bekerja selama ini, rasanya harusnya nggak pernah relevan gitu, nggak pernah bisa dilihat relevan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya untuk melihat lebih jauh pertanyaan ini, menurutku pertanyaan tentang sastra salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan adalah cara kita meletakkan sastra dalam banyak elemen yang lain ya di luar. Seringkali kita melepaskannya dengan begitu saja sehingga seolah-olah ini satu dunia yang berdiri sendiri gitu. Sehingga dengan cara pandang seperti itu menurutku cukup beresiko karena seolah-olah urusan sastra ini tidak terlibat dengan urusan-urusan yang di luar, urusan-urusan persoalan-persoalan yang lebih besar di satu negeri misalnya.
perkara-perkara ekonomi politik misalnya, sosial misalnya gitu. Saya kira sastra nggak bisa dipercakapkan dengan melepaskan hubungannya dengan situasi-situasi seperti itu gitu. Kalau kita mau bicara soal apapun yang kita bicarakan hari ini, apakah sastra arus utama atau tidak gitu. Karena dengan begitu kita jadi lebih mudah mengidentifikasi sebetulnya dari mana datangnya pertanyaan relevan tidak relevannya arus utama itu. Kalau kita punya kontes bahwa sebetulnya dunia sastra ya tidak terlepas dengan urusan itu gitu. Jadi kalau kita berbicara misalnya apa yang kita namai arus utama adalah Jakarta misalnya, itu tidak pernah bisa dilepaskan dengan urusan-urusan ekonomi politik misalnya atau sosial gitu. Sehingga jadi lebih mudah gitu untuk menginterogasi kemudian kalau kita menganggap bahwa ini persoalan besar yang mesti kita bicarakan gitu. Itu saya kira yang pertama yang saya mau bilang. Oke, menarik ya. Jadi sebenarnya soal relevansi itu berangkat dari isu, dari bagaimana sastra itu kemudian bertemu dan bersinggungan dengan perkara-perkara lain di luar sastra. Nah, kalau Barjan gimana Barjan? Yang Barjan Gen Z kali ya? Milenial akhir lah, udah deket-deket ya. Gen Z. Nah, Gen Z. Iya. Nah. Oh, oke. Serong ya? Sip. Oke. Nah, gimana Barjan melihat masih relevan gak dalam pandangan Barjan sendiri, generasi milenial akhir ya, melihat sastra arus utama dan sastra non arus utama dalam perkembangan sastra kita hari ini? Jika seorang Aan Mansur saja mengatakan tidak relevan, apalagi aku, menurutku itu sangat tidak relevan. Jadi ketika aku diundang untuk membahas ini tentang dikotomi sastra mainstream non mainstream ini, aku juga sempat berdiskusi dengan teman-teman yang juga satu generasi denganku gitu, dan semuanya kompak berkata bahwa sudah tidak relevan lagi. Sastra arus utama, non arus utama, bahkan mengukuhkan Jakarta sebagai yang mainstream, itu menurutku sudah tidak relevan lagi. Kenapa? Karena dari generasiku, teman-temanku yang juga mempunyai kecintaan yang begitu besar terhadap sastra, mereka tahu kalau menjadi sesuatu di Jakarta yang angkuh ini itu semu gitu. Karena ada jalan-jalan lain, tapi mungkin mengapa kita mengatakan semu? Karena teman-temanku, generasiku mengatakan kalau kita tidak perlu legitimasi dari istilahnya sastrawan-sastrawan yang lebih senior gitu. Kita tidak perlu pengakuan dari mungkin wadah-wadah atau media-media sastra yang mungkin sudah kanon gitu. Itu sih awalnya dari situ sebenarnya, dan aku pun sependapat dengan mereka. Aku juga tidak peduli dengan legitimasi dari penulis sastrawan-sastrawan yang sudah mempunyai nama besar gitu. Apalagi di era digital seperti sekarang ya. Untuk mendapatkan istilahnya pengakuan itu sekarang sudah mudah kalau misalnya kita ingin melempar karya kita ke pembaca gitu. Sudah ada media sosial, bahkan beberapa temanku yang dia menulis dengan sangat baik menurutku, itu juga mendapatkan recognition-nya itu dari media sosial justru gitu. Dan teman-teman lain juga ada istilahnya usaha-usaha independen, usaha-usaha indie, yaitu dengan misalnya membuat zain atau membuat podcast puisi seperti itu. Dan di sini aku tersadar gitu, karena aku melihat kualitas tulisan yang itu juga sangat bersaing gitu. Nggak kalah bagus dengan penyair-penyair atau sastrawan-sastrawan lain yang sudah punya nama. Aku merasa bahwa oke, kita nggak perlu legitimasi gitu. Selalu akan ada pasar, selalu akan ada apresiator-apresiator yang itu pun dari teman-teman di sekeliling, komunitas-komunitas di mana kita ikut di dalamnya gitu. Dan wah, ternyata misalnya aku yang mungkin baru terbitin buku gitu. Aku mungkin bisa dikenal oleh
penulis-penulis yang lebih senior itu juga karena aku dirayakan oleh komunitas di mana aku ada di sana gitu. Aku dirayakan oleh orang-orang asing di media sosial gitu, dan aku merasa tidak perlu lagi legitimasi dari siapapun. Dan mungkin di sini aku ingin menitik beratkan soal Jakarta yang katanya itu raksasa, pusat sastra, bahkan ada yang mengatakan pusat sastra. Itu pun aku kurang setuju. Karena menurutku Jakarta itu hanya sebagai arena gitu. Mungkin ada yang membuat Jakarta itu raksasa, tapi itu bukan itu karena beban sejarah aja gitu. Beban sejarah mungkin saat Orba ada lembaga-lembaga sastra yang didirikan di Jakarta, dan ada juga sentralisasi semasa Orba gitu yang membuat Jakarta ini seakan-akan menjadi pusat. Tapi kalau dilihat-lihat, menurutku penulis-penulis yang digandrungi oleh generasi saat ini gitu, itu justru juga bukan orang Jakarta gitu. Dan menurutku ya itu tadi, kukira Jakarta seseksi itu gitu, akan bisa melambungkan nama penulis dengan cepat gitu. Tapi ketika nih gimana ya, istilahnya kalau istilah medsos sekarang, you had to be there untuk merasakan kalau Jakarta itu sebenarnya sama aja gitu. Itu bukan sebuah panggung yang akan automatically melesatkan namamu gitu. Karena struggling yang dilalui pun cukup besar gitu. Untuk untuk bisa dikenal di Jakarta gitu. Jadi kalau ya sama aja gitu, ketika kamu gak punya kapital, kultural kapital, atau kamu gak punya jejaring yang oke gitu, itu juga ternyata menurut pandanganku ya itu juga sulit gitu untuk bisa untuk bisa dikenal secara luas gitu di Jakarta gitu, yang katanya pusat itu gitu. Ya itu sih kayak menurut gue ya. Oke, keduanya sama-sama menganggap Jakarta tidak lagi menjadi yang menentukan perkembangan sastra Indonesia. Dan kita tahu misalnya Aan Mansur banyak bergiat di Makassar yang sudah tahun keberapa Mas Makassar Writer Festival ini? MWRF dari 2011. Ya, tentu tidak lagi silau melihat Jakarta, bahkan malah muncul pertanyaan, memangnya harus kita menjadi seperti Jakarta? Atau kalau Barjan dari Bogor ya? Iya, dari Bogor. Dan berkomunitas juga sebelumnya. Atau mengalami enggak, justru berkomunitasnya ketika di Jakarta. Nah, jadi pembicaraannya akan lebih menarik ketika misalnya nanti Mas Aan bisa membagikan juga pengalaman mengenai membangun dan menumbuh kembangkan komunitas sastra di Makassar, dan atau Barjan kemudian ketika memilih melakukan banyak persinggungan dengan komunitas-komunitas di Jakarta. Silakan Mas Aan. Tapi sebelumnya menurutku kita harus tetap melihat Jakarta ya. Artinya tapi kita harus menggesernya gitu. Jakarta itu sebetulnya harus dilihat sebagai sebuah sistem gitu, bukan sebuah arena spasial gitu saja gitu. Itu berbahaya melihatnya seperti itu. Karena sebetulnya sebagai sebuah sistem, Jakarta sendiri sebetulnya bahkan problematik sama komunitas yang ada di Jakarta sebagai sebuah spasi gitu. Sebagai sebuah spasial. Jadi Jakarta ini harus dilihat sebagai sebuah sistem menurutku, bukan dalam perkara ruang bernama fisik seperti Jakarta. Jadi Jakarta bisa ada di Makassar dengan sistem berpikir seperti Jakarta gitu. Jadi itu yang saya maksud, perkaranya itu kita harus menggeser. Pertama dia harus dilepaskan, harus tetap kita lihat sebagai satu elemen yang tidak terlepas dengan elemen-elemen lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Jakarta tuh harus dilihat sebagai sebuah sistem. Nggak bisa dilihat sebagai sebuah ruang spasial gitu. Dia satu sistem gitu, sehingga dengan begitu kita bisa melihat Jakarta ini sebetulnya dia kemudian sebagai sebuah sistem yang kita harus berani mengakui bahwa sebagai sebuah sistem Jakarta harus kita akui sebagai sebuah sistem yang gagal gitu. Itu pertama gitu, sebagai sebuah sistem yang gagal, sehingga kalau kita mengakui itu kita akan melihat dari kegagalan ini sebetulnya efek-efek merusaknya. Kalau kita bicara komunitas sastra lebih luas di Indonesia, bagaimana sistem ini bekerja dan bagaimana tingkat-tingkat kerusakannya masing-masing. Tentu saja berbeda. Setiap teman-teman di Jakarta, di komunitas Jakarta seperti yang Barjam bilang tadi, dengan teman-teman di Makassar atau di Flores misalnya gitu. Bahwa
teman-teman di Jakarta bisa sangat relevan bilang bahwa tidak konteks tidak relevan lagi membicarakan karena ada dunia digital gitu. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dunia digital ya algoritma sangat Jakarta sentris gitu. Ya itu juga artinya konteks itu nggak bisa serta-merta dipakai gitu untuk memframe satu konteks lain di luar Jakarta sebagai sebuah spasial gitu. Artinya sekali lagi kita harus ngelihat Jakarta ini sebagai sebuah sistem gitu. Supaya dengan begitu kita ngelihat di masing-masing konteks yang berbeda bagaimana sistem itu bekerja dan itu sangat berbeda. Berbahaya misalnya melihat bahwa selalu mengatakan ya ini nggak relevan karena alasannya dunia digital misalnya internet itu nggak bisa. Karena ya teman-teman kalau kita ngomong teman-teman di Papua itu nggak bisa gitu. Sekarang kalau ada acaranya Papua memang teman-teman membaca gitu di internet. Enggak, internet sekarang kalau kita buka media sosial algoritmanya sangat Jakarta sentris gitu. Iya kan? Sebetulnya kita harus jujur mengakui itu. Iya, itu belum lagi sejauh bahkan aksesnya dan sebagainya. Tapi bahwa sistem-sistem ini dia harus dilihat nggak bisa menjadi satu konteks besar yang kemudian frame-nya menjadi harus kita gunakan untuk memframe semua konteks-konteks yang sangat berbeda. Jadi itu yang pertama, bahwa Jakarta dalam percakapan kita ini menurutku penting untuk digeser, dilihatnya sebagai sebuah sistem, bukan sebagai sebuah. Sistem itu bisa macam-macam ya karakternya gitu. Bahwa dia mungkin karakter yang paling mudah dikenali dia terpusat gitu. Orang bilang susah gitu, bahkan oleh teman-teman di Jakarta untuk menemukan posisinya bahkan ketika dia berada di Jakarta. Nah kalau di Jakarta saja susah, bayangkan berapa kali lipat susahnya kalau teman-teman berada di luar Jakarta kan. Artinya itu jadi kesusahan teman-teman di Jakarta nggak bisa menjadi frame untuk membaca kesusahannya teman-teman di luar Jakarta karena lapisannya menjadi jauh lebih berat gitu. Yang kedua, bisa dibilang misalnya bahwa buku-buku yang digemari sekarang adalah ya toh bukan melulu penulis dari Jakarta. Tapi kalau kita lihat industri perbukuan misalnya, ya kita harus jujur gitu. Ya nggak banyak misalnya seperti Teroka ini dia penerbitnya ada di Padang, tapi ya orang yang kerja ada di Jakarta gitu dan dia semuanya juga dikerjakan di Jakarta atau di Jawa lah gitu. Nah sekarang bayangkan kalau penerbitannya ada di luar Jawa, itu mulai dari hulu sampai hilir itu susahnya minta ampun gitu. Bahwa sesederhana monopoli kertas ya ada di Jakarta gitu. Jadi bukan urusan bahwa ini bukan urusan lagi tadi kualitas atau tidak berkualitasnya penulis-penulis atau sumber daya, tapi urusannya ya sampai ke persoalan ekonomi politik bahwa ya kertas masih dimonopoli oleh industrinya ada di Jawa gitu. Itu nggak bisa gitu. Jadi kalau dari situ saja kita ngelihatnya berarti konteksnya sangat berlapis-lapis. Jadi menurutku mari kita geser percakapan kita tentang ke Jakarta ini sebagai sebuah sistem sehingga kita bisa pilah-pilah sebetulnya sistem ini di masing-masing konteks itu problematikanya di mana, cara kita mengurainya bagaimana dan seterusnya gitu. Jadi buat saya tetap relevan membicarakan Jakarta, tapi kita harus membicarakannya sebagai sebuah sistem gitu. Bahwa Jakarta bisa menjadi, bahwa saya sebagai seperti yang disinggung tadi, saya bekerja menyiapkan satu ruang di Makassar, tapi MIWF bisa sangat Jakarta gitu dalam sistem bekerjanya gitu. Kalau kami tidak memitigasi dan mungkin di level tertentu sudah sangat Jakarta gitu sebagai sebuah sistem gitu. Sehingga hal-hal seperti itu yang menurutku kita harus pikirkan. Dia menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya kalau dia sekadar kita lihat sebagai satu ruang spasial yang disebut Jakarta gitu. Tapi kita harus melihatnya sebagai sebuah sistem bahwa Jakarta sebagai sebuah sistem gimana efeknya buat teman-teman di Cirebon gitu. Bagaimana efeknya buat teman-teman di Makassar gitu. Dan itu sangat berbeda dengan konteks yang sangat berbeda. Sebentar ya Barjan, ini mumpung masih bersambungan. Nah, lalu apa yang dilakukan Aan sendiri dalam membangun ruang komunitas di Makassar gitu? Apakah kemudian melakukan jaring jemaring ya? Membuat simpul dengan teman-teman di Jakarta, dan apakah benar misalnya ada anggapan kemudian membangun komunitas sastra yang di daerah yang kemudian mengadopsi atau meniru-niru gaya seperti yang ada di Jakarta? Sepakat enggak? Atau tidak melakukan itu, tapi dengan cara apa misalnya model dalam membangun komunitas yang
Aan bangun di Makassar itu barangkali bisa menjadi pola juga yang akan bisa digunakan teman-teman komunitas di berbagai daerah. Pertama, gagasan peniruan tidak bisa sepenuhnya kita lihat sebagai sesuatu yang keliru gitu. Karena itu justru memberi kita gambaran bahwa betapa powerfulnya sebuah sistem bernama Jakarta ini, sehingga kadang-kadang kita bahkan tidak punya bayangan untuk melihat alternatif lain untuk bisa muncul selain dengan urusan menduplikasi gitu. Tapi itu kan proses ya, itu proses mau tidak mau. Artinya kenapa? Karena proses itu menjadi sesuatu yang terasanya jadi lumrah karena di dalam tubuh teman-teman yang di luar Jakarta sebagai spasial tadi ini juga ada Jakarta, sistem Jakarta bekerja. Jadi mau tidak mau sebagai sebuah sistem dia akan diduplikasi gitu utamanya. Tapi kan itu proses yang kemudian akan terus diinterogasi apakah cocok dengan konteksnya gitu. Itu yang penting. Makanya saya bilang tadi kita harus melihatnya sebagai sebuah sistem untuk melihat masing-masing sebetulnya seberapa Jakarta saya sebagai orang yang tinggal di Makassar. Seberapa besar sistem Jakarta bekerja dalam kepala saya ketika mengerjakan Makassar International Writers Festival itu. Nah, hal-hal seperti itu disadari sebetulnya. Kalau teman-teman melihat posternya Flores Writers Festival hari ini, beberapa jam yang lalu mereka mengumpulkan bikin satu acara, satu semacam forum group discussion fokus group discussion sekarang di Flores, mengundang semua pelaksana-pelaksana festival di kawasan gitu. Jadi ini gerakan-gerakan yang berbasis kawasan gitu. Ada teman-teman dari Santarang, ada dari teman-teman dari Palu, MUF, ada teman MUF di sana, ada dari Banggai, ada dari Flores ngobrol, dan beberapa komunitas. Sebetulnya bagaimana mengurai persoalan ini dan bagaimana meletakkan posisi kita masing-masing dalam urusan-urusan seperti ini gitu. Itu hal yang dibicarakan karena ini kan bisa sangat kompleks ya. Misalnya gini, sekarang kalau saya masuk di tim terus ngelihat foto saya dipasang di poster Jakten besar begitu, saya kan bertanya, ini posisi saya hadir di sini mewakili teman-teman di Timur atau gimana gitu, meskipun benderanya Indonesia kan. Maksudnya itu tidak akan bekerja kalau teman-teman Jakarta yang ada fotonya di situ. Dia tidak ada pertanyaan itu gitu, bahwa apakah saya dipasang foto ini untuk menjadi semacam token bahwa oh ini cukup Indonesia karena ada teman-teman dari kawasan yang non Jawa gitu. Kan tapi kan kalau kita tinggal di Jakarta tidak ada alarm pertanyaan itu gitu. Tapi sebagai sebuah pengalaman yang sedemikian panjang hidup dengan sistem seperti yang Jakarta tadi sistem itu sangat alami kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan begitu. Kenapa kalau saya tahu kan kenapa saya sebagai laki-laki yang penulis dari Makassar yang hadir gitu. Kenapa bukan penulis perempuan dari Flores misalnya yang datang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebetulnya kami juga gunakan ketika mengerjakan hal-hal misalnya kami di Makassar gitu. Belakangan kan MUF menjadi semacam satu platform di mana bukan hanya persilangannya dengan lintas kan karakter-karakter yang saya bilang sistem Jakarta tadi kan karakternya bisa macam-macam ya, kayak karakternya sangat patriarki, sangat maskulin gitu, jadi semua itu kami coba untuk urai gitu. Oh, kami bikin festival yang nanti semuanya kami berani bilang bahwa ya kami all male panel gitu. Kami festival yang bekerja lintas generasi karena persoalannya tadi persoalan generasi itu dalam sistem yang kita sebut tadi sistem Jakarta ini ya sangat bekerjanya sangat ada yang kita sebut abang-abangan gitu, ada paman-paman gitu dan seterusnya gitu. Jadi ya kita mau tidak mau untuk menginterogasi sistem itu tadi, ya platform seperti apa yang kita coba, apakah platform itu cukup menjadi ruang di mana kita mengeksersis untuk tidak meluruhkan sistem Jakarta di tubuh kita masing-masing, itu yang saya kira. Oke, Barjan. Tadi kalau Mas Aan banyak bercerita bagaimana pola di Makassar ya dalam membangun komunitas dan jejaringnya dan bagaimana membaca Jakarta dari posisi para pegiat komunitas di Makassar. Barjan sendiri walaupun dari luar Jakarta tapi kemudian bergiat di beberapa komunitas di Jakarta. Gimana cara Anda memandang apakah komunitas sastra di Jakarta ini benar melakukan legitimate sastra yang kemudian seperti apa sih pola yang dibangun oleh komunitas-komunitas sastra di Jakarta sampai akhirnya muncul orang di luar Jakarta misalnya ingin
tidak disadari ya, berupaya untuk mengadopsi program-program yang ada di kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas Jakarta. Mungkin pertama mau menanggapi yang tadi Mas Aan dulu ya. Memang saya pun tidak memungkiri gitu. Maksudnya saya juga salah satu orang yang juga punya sensitivitas kelas istilahnya. Saya sangat menyadari gitu bahwa memang sombong banget gitu kalau misalnya saya tadi kayak seakan bukan adu nasib ya, kayak saya merasa bahwa kapital-kapital yang saya miliki gitu, meskipun tinggal di Jabodetabek dan Jawa gitu ya, dan Jakarta, itu juga memang belum memadai gitu untuk bisa mendapatkan mungkin rekognisi semu itu gitu. Cuman ya itu tadi sih, aku setuju banget dengan Mas Aan bilang tadi, itu menarik sekali mengatakan Jakarta sebagai sistem. Sebenarnya juga aku sangat setuju justru, karena ya aku salah satu yang juga punya perspektif kalau dominasi Jakarta itu ada gitu, pasti selalu ada gitu, dan itu sudah merasuki kayak hegemoni kultural lah gitu lah si Jakarta ini gitu. Mungkin tadi aku tuh berbicara hanya mencoba mewakili aku dan teman-teman komunitasku yang memang kalau Jakarta hanya sebagai tadi spasial aja, yaitu sebenarnya tidak ada lagi tuh Jakarta yang mainstream. Tapi mungkin untuk hal-hal yang sistemik, hal-hal yang sifatnya struktural gitu, memang tidak bisa dipungkiri itu gitu. Jadi ya mungkin ini di sini aku juga mau sedikit klarifikasi gitu, kalau ya aku pun menyadari itu gitu, si Jakarta itu raksasa itu dalam tadi secara hegemonik memang iya gitu, entah itu tadi secara sistemnya gitu. Cuman di sini akhirnya ketika aku akhirnya hanya bisa dari Bogor ke Jakarta aja gitu, karena itu yang terdekat, kebetulan aku lahir di Bogor gitu, dan yang terdekat adalah Jakarta. Di sini aku pun memilah istilahnya arena atau komunitas apa sih yang memang cocok denganku gitu, dengan tadi itu perspektif-perspektif bahwa Jakarta itu mapan seperti itu. Aku juga menganggap seperti itu ya, komunitas mana ya yang istilahnya tidak eksklusif gitu, yang tidak yang inklusif gitu. Nah akhirnya aku bertemu dengan si komunitas ini gitu. Aku bisa berkomunitas di dalamnya, yang mana ternyata komunitas ini di Jakarta nih tempatnya nih, Jakarta Timur lebih tepatnya, tapi kok dia nggak Jakarta amat gitu, secara secara mungkin keunikan atau karakteristik atribusi Jakarta itu kan kayak luxury, eksklusif gitu ya, dan isinya orang-orang borjuis gitu, parlente gitu, dan aku melihat oke, ini komunitas yang aku cocok, yang kebetulan beberapa komunitas yang aku pilih ini dia sangat terbuka dengan siapapun, tanpa memandang dia dari mana, udah berapa karya yang lo terbitin gitu istilahnya. Di sini juga membuat aku merasa ya tadi perspektifku tentang inklusivitas, perspektif kelas, perspektif interseksionalitas, aku tuh bisa terbangun gitu di komunitas itu, dan komunitas itu sangat terbuka. Dan ini sih yang menurutku sangat menarik dari komunitas adalah mereka saling merayakan karya satu sama lain, gak peduli sekecil apa lo, gak peduli istilahnya semediocre apa karya lo. Dan ini yang unik nih, mungkin aku gak tahu ya ada gak yang seunik ini di komunitas lain di Jakarta. Itu misalnya di Atelier, aku sebut aja Atelier Cermai. Itu inklusif banget, dia merayakan semua karya, saling kritik, dan kita bisa saling otokritik, saling merayakan, dan yang terpenting adalah sense of kita punya jejaring tuh ada di situ gitu. Jadi ini yang membuat si Atelier ini unik menurutku ya, yang bahkan beberapa penulis yang sudah punya nama gitu, sebutlah saat itu misalnya Nirwan Dewanto gitu, itu tertarik buat berkunjung ke sana gitu, karena beliau menganggap si Atelier ini tuh berbeda banget gitu, kayak dia nggak kemana-mana gitu, dia nggak ada satu positioning khas gitu untuk mungkin cuma karya-karya yang
karya-karya orang yang mungkin udah established aja atau apa, semuanya tuh dirayakan gitu. Dan ini mungkin yang membuat akhirnya Nirwan Dewanto tertarik untuk bermain ke Atelier saat itu. Dan di situ aku berpikir gitu kayak aku ada di komunitas yang tepat gitu. Dan jadi mungkin karena Jakarta, komunitas-komunitas di Jakarta itu sebenarnya punya dalam tanda kutip beban untuk istilahnya lebih mewadahi beban itu sih, emang kesadaran punya kesadaran lah istilahnya kalau mau gimana pun gitu, mau sekecil apapun lo nih komunitas lo tuh tetap Jakarta lo. Jangan pernah ada keangkuhan keangkuhan yang merasa lo tuh eksklusif gitu. Oke. Lo tuh tetap Jakarta. Lo tetap Jakarta. Jadi gimana caranya si komunitas kecil ini itu tidak bersikap, tidak bertindak sebagaimana komunitas, sebagaimana sebuah organisasi atau istilahnya lembaga yang mapan, yang angkuh, yang kanon gitu. Dan itu yang aku temukan dari Atelier Cermai gitu. Oke. Menurutku. Baik. Memang obrolan ini tidak cukup hanya dalam waktu 1 jam ya. Ya tadi sudah 15 menit. Ini ada satu isu lagi gitu, bukan lagi bicara soal mainstream dan non mainstream, bahkan komunitas di Jakarta yang nggak Jakarta banget. Nah itu yang gimana tuh? Komunitas yang ada di Jakarta yang nggak Jakarta banget. Sebelumnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita akan buka sesi tanya jawab dulu ya buat teman-teman yang di sini. Silakan, saya akan membuka satu sesi. Silakan, bisa dibantu. Nah ada Mas Farik dan Mas Geto. Mas Ito. Silakan, Mas. Ya, selamat siang semuanya teman-teman, Mbak Nisa, Mas Aan, dan Barjan. Diskusinya menarik. Saya juga punya keresahan yang sama soal pusat dan tidak pusat. Cuman saya sadari ternyata saya masuknya bukan dari sastra, karena saya bukan latar belakang sastra, tapi dulu saya pelajarin urban planning. Jadi saya juga ternyata berkutit daerah sana, karena saya lahir dan besar di Jakarta. Cuman saya kuliah di luar Jakarta, terus kemarin kerja juga sempat di Cirebon 1,5 tahun. Terus merasakan kota-kota lain juga dalam beberapa bulan, ke Bandar Lampung dan lain-lain. Saya dari refleksi diskusi tadi, saya jadi mikir kadang-kadang saya kan juga akhirnya kalau di kota-kota itu menemukan komunitas-komunitas sastra, ikut-ikutan, termasuk di Cirebon, di Cirebon tempat Mbak Nisa. Itu saya merasakan banyak anak mudanya yang ingin berkegiatan sastra, tapi akhirnya harus ingin menjadi Jakarta dulu gitu loh. Jadi saya juga yang bukan sosokan yang anti Jakarta ya, tapi akhirnya saya merasakan nggak bisa nih untuk ngasih pandangan yang kita buat yang alternatif banget nih, yang beda dari Jakarta. Tentu bisa, karena banyak gelombang yang istilahnya baru lahir ingin benar-benar berkecimpung, tapi tadi yang Mas Aan sampaikan bahwa soal Jakarta ini bukan realitas spasial aja, tapi juga yang disirkulasi di media dan lain-lain gitu kan. Kita semua frameworknya apa-apa sudut pandang Jakarta, dipenuhi Jakarta. Mau kita tidak menstandarisasi itu, mau gak mau yang embedded di kepala kita adalah yang soal Jakarta. Jadi banyak anak-anak mudanya, terutama Gen Z ya, itu harus seakan-akan saya mikir harus menjadi Jakarta dulu gitu. Nah saya akhirnya jadi mikir gini, soal jalan sebelum kita ngomongin alternatif atau bukan, apakah ini prosesnya gitu. Saya juga dulu gitu kan, saya harus lahir dan merasakan pahitnya Jakarta dulu, baru bisa melihat sudut pandang di luar yang tidak Jakarta. Harus ke Jogja dulu dan ke lain-lain. Nah apakah harus itu yang kita lewatin gitu kenyataannya gitu. Terus misalkan tadi seperti yang Barjan sampaikan tadi ya, di Jakarta sendiri pun kan realitasnya misalkan kita bingung masuk ke kelas gitu, masuk ke suatu komunitas yang ada sekat-sekat kelasnya dan lain-lain gitu. Maksudnya tadi yang Mas Aan sampaikan bahwa soal sastra memang betul, sangat betul kita tidak bisa ngomong sastra karena itu balik lagi ke soal infrastruktur. Misalkan kenapa Jakarta bisa sampai sebegitu berkembang misalkan, karena kan ada infrastruktur, mungkin perpusnya, terus komunitas-komunitas juga berkembang. Jadi sebelum kita ngomongin soal alternatif atau bukan, menurut saya kita juga nggak bisa akhirnya membuat suatu alternatif yang bertolak gitu loh, seakan-akan membuat antitesis dari Jakarta. Jangan, justru sepertinya kayaknya caranya adalah kita membuat sesuatu dengan cara kita meresapi yang Jakarta itu dulu gitu. Jadi menelan, istilahnya duduk bareng sama yang Jakarta, tapi pelan-pelan kita akhirnya tadi yang Mas Aan bilang, menganalisis apa yang baik dan tidak di Jakarta. Misalkan
itu ngaruh banget ke struktur ruang ya kalau bicara misalkan dari sisi urban. Di Jogja sekarang udah mulai berkembang tuh komunitas-komunitas bukunya. Cuman di sana terasa sangat egaliter. Itu nggak bisa hanya kita ngomong itu karena sastranya, karena orang-orangnya humble, beda sama di Jakarta, nggak bisa ngomong gitu. Itu ada kaitannya dengan struktur ruang. Bagaimana di sana misalkan tidak ada gedung-gedung tinggi. Jadi idealnya jalan itu perbandingan 2:1. Jadi tinggi rumah sama jalan itu, jadi kita tidak ada sekat yang tinggi gitu. Jadi istilahnya human scale, jadi sangat manusiawi. Nah di sana tuh terbentuk karakter manusianya, terus kita akan decide kan mau pakai baju apa ke komunitas itu datang. Sedangkan kalau di Jakarta, misalkan kayak diskusi ini ada di gedung TMII, walaupun ini free buat publik, tapi kan nggak semua merasa nyaman untuk datang. Ya, banyak orang yang di luar sana akhirnya membentuk barrier sendiri, cultural barrier untuk tidak datang ke sini, gitu-gitu. Jadi itu sangat dibentuk oleh ruangnya. Makanya ketika kita ngomongin sastra dan yang alternatif atau bukan, kita harus menggali dari segala aspek, termasuk tadi sosial ekopol dan infrastruktur urbannya itu sendiri. Bukan urban infrastruktur sastra aja ya, infrastruktur semuanya gitu. Mungkin Jadi itu sih langsung pertanyaannya. tadi aja cuman yang apakah kita harus melewati Jakarta dulu untuk tidak menjadi Jakarta gitu. Oke. Silahkan ke Barjan dulu boleh. Harus menjadi Jakarta dulu kah gitu ya. Lagi-lagi mungkin sebenarnya mungkin ini lebih pertanyaannya mungkin Mas Aan bisa jawab lebih tepat ya, karena saya sendiri sudah di capnya adalah penyair Jakarta gitu. Sudah banyak orang-orang yang ngomong ya Barjan dari Jakarta gitu. Ketika sebenarnya menurutku ini yang selalu aku sampaikan, meskipun aku dari Bogor ke Jakarta, meskipun secara proximity itu sangat dekat, cuma ada banyak sekali cultural shock yang aku laluin di Jakarta gitu. Nah mungkin kalau aku ya kebetulan memang di Jakarta ya itu tadi sempat mengalami cultural shock dulu, dan ketika aku ke Jogja nih, ketemu komunitas buku di Jogja, aku merasa oh ini gue banget gitu. Karena ya itu tadi mungkin dari cara mungkin dari kayak kondisi dari mungkin dari pengalaman finansialku atau apa yang memang aku juga memang awalnya merasa di mindsetku ya Jakarta itu sudah sangat besar gitu, sudah ya bukan tempatku gitu. Jakarta itu terlalu besar, dan ketika ke Jogja memang aku merasa kayak itu tadi aku merasa kayak lebih disambut gitu karena dari cara mereka berpakaian gitu, dan juga istilahnya dari lifestyle-nya juga itu sangat aku banget gitu. Dan tapi itu tadi aku sebagai orang yang mungkin lebih lama berkarya di Jakarta itu tadi gimana caranya supaya aku tidak mengalami kecemasan yang berlarut-larut gitu, karena aku pasti akan kalah di Jakarta meskipun aku disebut penyair Jakarta, tapi aku pun masih kalah di Jakarta gitu. Dan aku menemukan realm yang lebih nyaman di komunitas buku justru di Yogyakarta misalnya aku sebut. Ya berarti tugasku ada di sini adalah oke, aku nggak akan mencari legitimasi dari Jakarta gitu. Aku tidak ingin bodo amat gitu. Misalnya kayak aku harus mendapat pengakuan dari penulis A, B, C. Jadi adalah yang aku lakukan adalah yaitu tadi berjejaring dengan yaitu tadi komunitas-komunitas tersebut gitu. Dan ternyata aku merasakan similarity dengan mereka, bahwa oh mereka juga sama loh. Mereka juga gak mau mencari legitimasi dari para gatekeeper di Jakarta gitu loh. Yang yaitu tadi ada beberapa upaya-upaya yang dilakukan, yaitu kami membuat Zain bersama gitu, dan kami diskusi sastra bareng. Aku nggak tahu ya itu cara Jakarta atau bukan gitu, karena itu tadi mindsetku adalah kalau aku sendiri nggak peduli dengan Jakarta atau bukan. Dan ternyata banyak temanku penyair di Ciamis bahkan dia masa bodoh dengan yang namanya Jakarta gitu, karena ya udah mereka bisa bersenang-senang sendiri dengan komunitasnya, menulis puisi, bikin Zain, bikin acara poetry reading atau apa itu ngamen puisi yang memang ya udah gitu mereka bersenang-senang di sana. Kami bisa melihat itu misalnya di media sosial betapa mereka justru sangat masa bodoh dengan Jakarta. Dan bahkan yang aku tahu ketika aku main misal ke Jakarta, ke Yogyakarta, ke Cirebon misal,
yang aku tahu ada orang-orang yang ke Ciamis, ada orang-orang yang bahkan ngeledek Jakarta, mencemooh Jakarta kayak menyindir gitu. Misalnya aku datang ke sana kayak cie Jakarta ya beda lah gitu, penyair Jakarta mah gitu lebih. Misalnya saat itu aku kebetulan memakai sepatu yang mungkin harganya sedikit lebih mahal, itu pun diejek-ejek gitu kayak cie cuma di Jakarta nih penyair yang bisa beli sepatu merek X kayak gitu misalnya. Dan di situ aku merasa justru mereka dan aku sangat senang itu kalau ada orang yang membenci Jakarta, berarti dia membenci kemapanan gitu. Ada orang penyair-penyair dari tadi Ciamis, Jogja dan Cirebon yang mereka masa bodoh dengan, bahkan mereka mungkin gak setuju kalau misalnya aku bilang itu cara Jakarta gitu. Oh enak aja, enggak, ini adalah tolong jangan jangan pernah atribusikan itu dengan kejakartaan gitu. Mereka juga justru masa bodoh dengan Jakarta sentris atau apa gitu. Mereka, aku yakin, aku percaya betul, mereka akan keberatan ketika dibilang ini adalah cara Jakarta gitu. Meskipun mungkin yang itu tadi Jakarta adalah hegemoni budaya yang sudah ada di kepala kita masing-masing gitu. Tapi mereka pasti akan marah gitu ketika dikatakan ini adalah cara Jakarta gitu. Dan mereka sangat senang melakukan hal-hal yang istilahnya sederhana tersebut gitu. Ya, gitu. Oke, Barjan, kita lanjut dulu ya ke Mas Aan ya. Bagaimana pandangan Mas Aan sendiri ketika Mas itu berkeliling di berbagai komunitas sastra di daerah dan dia melihat banyak pegiat komunitasnya itu melulu apakah harus menjadi Jakarta dulu untuk memahami berbagai proses atau perspektif lain ya, atau alternatif lain yang ditawarkan dari berbagai komunitas-komunitas di daerah sebenarnya. Silakan Mas Aan. Iya, saya kira ini kan prosesnya panjang sekali ya. Saya bahkan sebelum punya imajinasi tentang apa yang disebut dunia sastra, saya sudah menjadi Jakarta gitu dalam pengertian apa yang saya konsumsi di bangku sekolah dasar itu sudah satu yang, makanya saya bilang tadi Jakarta ini harus dilihat sebagai satu sistem kemudian gitu. Sehingga dengan begitu buat saya kemudian sangat lumrah di banyak konteks di tempat-tempat di luar Jawa ketika mereka kemudian tidak punya imajinasi untuk membayangkan cara lain seperti itu gitu. Saya ingat betul gitu ketika kemudian kuliah, saya kan ini sebenarnya nggak benar-benar di Makassar ya. Saya baru pindah ke Makassar setelah tamat SMA gitu. Dan itu ada satu sistem yang bekerja di satu ruang bernama Makassar yang ya seperti ketika dalam posisi sekarang itu seperti sangat Jakarta dalam pengertian sebagai orang yang datang dari luar Makassar gitu. Bahwa oke, saya harus mencari siapa nih orang yang punya kuasa paling besar dan saya harus seolah-olah di sistem itu memaksa kita untuk harus berada di sekitarnya supaya kita mendapat limpahan kuasa dan kemudian bisa belajar dan seterusnya. Dan waktu itu ketika kita memulai, ada selalu hal yang kita bayangkan bahwa menjadi imajinasi yang sangat lumrah bagi semua seniman di Makassar masa-masa itu, membayangkan bahwa untuk bisa disebut sebagai seniman, kamu harus menaklukkan Jakarta. Dia menggunakan kata menaklukkan gitu. Dan itu bisa beragam caranya. Ada yang secara fisik harus pindah ke Jakarta karena imajinasi mereka memang nggak memungkinkan kamu bisa melakukannya dari luar Jakarta. Imajinasi yang lain dulu ada masa saya masih menjadi bagian di mana kalau kamu dimuat puisimu misalnya di Kompas itu baru kamu bisa dibilang penyair nasional gitu. Itu kan kata label penyair nasional itu hanya melekat buat orang-orang yang tinggal di luar Jakarta. Kalau kamu ada di Jakarta, kamu nggak disebut penyair nasional karena kamu sudah nasional gitu dengan sendirinya karena kamu berada di pusat sistem itu tadi gitu. Itu imajinasinya. Sehingga ketika kita jadi ada semacam itu gitu, dan itu bisa layernya bisa macam-macam ya. Kayak teman-teman yang ada di Bandung mungkin merasa jaraknya sedikit lebih dekat dibanding teman-teman yang ada di Ciamis gitu atau di mana gitu. Jadi ada. Nah, itu kan sistem sih, makanya kita harus melihatnya sebagai sebuah sistem gitu. Karena hal seperti itu, dan ada titik-titik di mana memang bahkan kita tidak bisa membayangkan imajinasi alternatif lain selain kalau kita mau membayangkan berada di arena yang seperti Barjan bilang itu. Tapi kan kemudian kalau kita mengimbasnya ini sebagai sebuah sistem, kita kemudian pelan-pelan akan menyadari seberapa besar kemampuan di satu komunitas untuk melihat dirinya dan melihat dirinya sebagai bagian yang harus meluruhkan sistem itu dan mencari alternatif yang lebih kontekstual buat mereka gitu. Karena kan kalau dalam bentuk sistem seperti ini,
saya bisa jadi sangat meskipun saya tinggal di Makassar, mungkin kalau kita membayangkan ada pusatnya ini satu sistem, saya lebih dekat dari pusat ketimbang meskipun Barjan tinggalnya di Jakarta gitu. Jadi itu gitu. Jadi makanya saya bilang tadi, ayo kita geser gitu, nggak ngelihatnya sebagai ruang spasial karena itu berbahaya gitu. Karena dia bisa diolah seolah-olah bahwa oh kalau begitu Barjan lebih punya kekuasaan yang lebih besar dibanding Aan dong, karena Aan di Makassar enggak. Bisa jadi saya punya akumulasi kekuasaan yang lebih besar meskipun saya tinggal di Makassar dibanding Barjan yang tinggal di Jakarta gitu. Dalam sistem bernama Jakarta ini tadi gitu. Nah, tapi apakah ruang yang kita ciptakan masing-masing ini memungkinkan untuk masing-masing orang di elemen di dalam situ untuk menginterogasi dirinya masing-masing gitu kan. Sesederhana kita membayangkan bahwa saya kira kalau kita ngomongin bukan hanya sastra gitu, ruang-ruang kesenian atau apapun gitu, kan menurutku ada dua hal paling besar yang menjadi tantangan besarnya gitu ya. Dan dua tantangan ini nggak bisa dipisahin satu sama lain. Yang pertama adalah tentu saja adalah cara berpikir yang kolonialis gitu. Dan ini mau tidak mau masing-masing di tubuh kita ada gitu. Cara-cara berpikir dan bertindak itu. Yang penting adalah seberapa ruang yang kita ciptakan masing-masing memungkinkan kita untuk melihat, menginterogasi dan mengkritik itu. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira, dan ini dekat sekali dengan kalau kita ngomongin bias-bias kolonialis, adalah ya kooptasi kapitalisme tentu saja. Kalau sudah ruangnya seperti itu, tentu saja kekuasaan teman-teman di Maumere jauh lebih sedikit dibanding teman-teman di sini karena dengan akses dan yang selebihnya simpel untuk meskipun ini penyederhanaan tapi kita bisa membayangkan uang yang beredar di Indonesia ini 70%-nya ada di Jakarta. Itu baru di Jakarta. Kalau kita tambah Jawa, mungkin tidak sampai 5% uang yang beredar di luar Jawa. Dengan imajinasi seperti itu, apa yang bisa dilakukan teman-teman di luar? Itu dibagi loh dengan. Jadi di Jakarta ini 70% uang lebih beredarnya ada di Jakarta. Jadi ya tentu saja lapisannya bisa jauh sekali gitu. Jadi membayangkan urusannya dengan industri, kemudian urusannya dengan pasar dan seterusnya, itu sangat mungkin gitu kalau kita ngecek misalnya rak buku kita masing-masing. Ya kita bisa menemukan nggak penulis dari mana gitu. Itu kan sesimpel itu gitu. Nah sekarang sebagai orang yang aktif di satu ruang misalnya kayak di Makassar, bagaimana kami pada saat bersamaan menginterogasi bias-bias kolonialis di tubuh pikiran kami, dan pada saat bersamaan menciptakan ruang-ruang di mana memungkinkan teman-teman itu hadir gitu di ruang seperti itu gitu. Kurang lebih itu sih saya mau bilang. Baik, itulah pembicaraan sesi ini ya. Sebenarnya masih sangat seru dan mungkin masih ada teman-teman yang hadir di ruangan ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi berhubung waktunya sangat terbatas dan nanti kita bisa lanjut di sesi di luar arena ini. Dan persoalan sastra arus utama dan sastra non arus utama, tadi dua narasumber kita membincangkan dengan berbagai perspektifnya, dan saya mengambil kesimpulan sebenarnya perkara perkembangan komunitas sastra di setiap daerah maupun yang ada di Jakarta itu yang utamanya adalah kita ambil bagaimana peran dan sumbangsih dalam perkembangan kemajuan sastra Indonesia itu sendiri, dan bagaimana kemudian komunitas-komunitas sastra di berbagai daerah maupun yang di Jakarta juga menawarkan alternatif baru dan juga mutu dari perkembangan sastra kita. Dan sebagai closing statement mungkin dari Barjan sedikit dari sesi talk show ini. Simple sih. Jangan panjang-panjang Barjan. Oke, ya ini pendek aja. Jangan pernah berusaha menjadi Jakarta. Itu aja. Tapi jadi Jakarta ibu kota air mata ya. Judul buku puisinya. Aan Mansur sebagai closing statement di sesi talk show kita siang ini. Pendek saja. Apa ya, buat saya sih persoalannya tadi saya mulai bahwa sebetulnya cara kita melihat mainstream non mainstream, Jakarta dan bukan Jakarta, menurutku penting sekali untuk kita bingkai ulang cara kita ngelihatnya. Itu yang pertama gitu, sehingga kita kemudian bisa melihat konteks per konteks di tempat di mana kita dan di komunitas kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira
apapun meskipun dia sebagai sebuah gagasan tidak relevan, tapi percakapan ini penting untuk terus kita bicarakan. Itu jadi untuk melihatnya berbeda ya, kayak bahwa harusnya karena dampaknya masih terus terasa gitu. Mau tidak mau, apalagi kalau kita lihat sebagai satu bagian yang utuh dari elemen semacam elemen-elemen lain, dan kita tidak lepaskan sastra itu dari situ. Baiklah, menarik ya. Jadi perbincangan ini akan bisa terus dibicarakan. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan juga yang mengganggu gitu. Saya bagaimana misalnya kita melihat di setiap pegiat komunitas daerah gitu ya, menawarkan model-model lain, alternatif lain yang barangkali malah bisa ditiru oleh teman-teman yang bergiat di Jakarta. Baiklah, saya kira sesi talk show dari siang ini, sesi mainstream versus non-mainstream Dynamics of Literary Communities Today sudah selesai. Saya akan serahkan kepada MC yang bertugas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pendapatnya, perbincangannya dari Kakak Nisa yang menjadi moderator, Kak Barja, dan Mas Aan. Kami masih memiliki banyak sesi menarik lainnya di Jakten 2023. Cek seluruh sesi Jakten 2023 di website www.jakten.com. Terus ikuti terus media sosial kami @jakten untuk informasi tentang Jakten lainnya. Tetap sehat, sampai jumpa. Berbagai agenda Jakten bebas terbuka bisa dinikmati. Selain semua sesi sesuai jadwal, ada juga pasar buku, eksibisi, dan program-program komunitas di Galeri Cipta Lantai 3. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa.